Salam. Selamat berjumpa lagi teman-teman dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan belajar ya dari bagian firman Tuhan yang terambil pada hari ini. Teman-teman boleh perhatikan Alkitabnya masing-masing di dalam Yesaya pasal 6 ayat 8. Ya, Yesaya pasal 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, teman muda-mudi dimanapun kalian semua berada, ya, saya percaya pasti teman-teman semua pernah mendapatkan sebuah perintah, ya, mendapatkan sebuah perintah atau suatu tugas, ya. Kalau di sekolah dan dimanapun itu pasti teman-teman pernah menjumpai hal itu, ya. Tugas, melakukan tugas yang diperintahkan oleh guru atau orang tua. Nah, teman-teman, terkadang dalam melakukan tugas itu, ya, kita kadang melakukan dengan berat hati, ya. Kadang kita itu melakukan dengan sungut-sungut, ya. Sering itu kita jumpai, apalagi sesuatu hal yang kita merasa bahwa tugas itu sangat berat. Saya tidak mampu untuk melakukannya, ya. Saya yakin dan percaya kita semua pasti mengalami hal tersebut. Nah, teman-teman muda-mudi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini, seorang hamba Tuhan, ya, seorang hamba Tuhan pada masa perjanjian lama, namanya Yesaya, teman-teman. Nah, Yesaya ini adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, ya, yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Sebelumnya Yesaya ini mendapat sebuah penglihatan yang luar biasa, dan setelah dia mendapat penglihatan tersebut, dia merasa bahwa dia ini adalah seorang yang berdosa, ya, dia takut, ya, dia takut akan keberdosaannya. Kalau teman-teman melihat di dalam ayat 4, ya, 4 bagian terakhir, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesaya, seorang hamba Tuhan ini merasa bahwa dia adalah orang yang berdosa, ya, orang yang jahat, ya, dia yang najis bibir, ya, najis bibir, dia berkata jahat seperti itu. Dia merasa bahwa dia ini orang yang jahat begitu. Nah, teman-teman diberkati oleh Tuhan, namun setelah itu dia merasa berdosa dan dia mengaku, dan di ayat berikutnya lagi dia mendapat pengampunan, ya, pengampunan kesalahannya dan dosa-dosanya diampuni. Nah, setelah dia mengalami pemulihan itu, teman-teman dikasih oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Ya, responnya terhadap Tuhan saat itu, setelah dia mengalami pemulihan, dia mengalami dosanya diampuni, responnya terhadap Tuhan itu dalam ayat 8. Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu juga kita sering dengar. Ya, kalau di sekolah mungkin gurunya tanya, siapa mau kerjakan ini? Misalnya ditawari sebuah tugas, tanggung jawab. Terkadang kita mengelak gitu, ya, tidak mau. Tetapi dari bagian firman Tuhan ini, hamba Tuhan Yesaya ini, teman-teman dikasih oleh Tuhan, dia menyatakan dirinya bahwa inilah aku, utuslah aku. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, inilah aku dalam pengertian yang sebenarnya adalah dia mengatakan ya, dia mengatakan ya, saya siap, ya, seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang panggilan Tuhan, ya, kepada setiap orang itu berbeda-beda, ya. Ya, dalam hal ini memang Yesaya adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsanya sendiri. Ya, anggaplah kalau sekarang memberitakan firman kepada suku saya sendiri, misalnya seperti itu. Nah, Yesaya ini dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan supaya orang-orang sebangsanya, yaitu bangsa Israel itu bertobat, teman-teman. Karena bangsa Israel ini sudah dikategorikan sangat, ya, melawan dengan Tuhan, seperti itu. Nah, tetapi sekalipun seperti itu, tetapi Yesaya ini, teman-teman, dia bersedia, ya. Kalau kata inilah aku ini berarti ya, teman-teman. Dalam pengertian yang lain, dia berarti ya, berarti dia bersedia dan dia sudah siap begitu, teman-teman.
Nah, teman-teman diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan Tuhan kepada kita, ya, semua manusia, termasuk kita orang-orang muda, tentu saya yakin dan percaya Tuhan sudah memanggil kita dengan panggilan kita masing-masing, ya. Ada yang Tuhan memanggil kita sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan secara full time, ataupun mungkin panggilan Tuhan untuk berbuat baik kepada sesama kita, ya. Berbuat baik kepada sesama kita, karena panggilan Tuhan itu tidak hanya saja menjadi pelayan Tuhan yang full time, mungkin di mimbar atau di gereja dan lain sebagainya, tetapi panggilan Tuhan kepada orang-orang Kristen adalah melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu adalah berbuat kebaikan kepada sesama. Nah, teman-teman berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana respon kita terhadap panggilan Tuhan itu? Apakah ketika Tuhan berfirman kepada kita untuk melakukan hal yang baik, apakah kita menunda-nunda dulu? Atau mungkin kita beralasan bahwa nanti saja dan nanti. Akhir-akhirnya kita tidak melakukan perintah Tuhan itu. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian selanjutnya, ini aku, utuslah aku. Nah, utuslah aku ini dalam pengertian yang lain juga berarti bahwa kirimkan, ya, kirimkan atau kirimkanlah si Yesaya ini. Jadi utus itu bisa juga berarti mengirimkan, begitu ya. Jadi diutus ke suatu tempat yang jauh atau kemanapun itu. Nah, teman-teman diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, teman-teman sebagai orang-orang muda, bahkan saya juga, ya, Tuhan mempercayakan kita untuk melakukan kehendaknya, melakukan firman Tuhan, untuk melakukan hal yang baik, ya, yang Tuhan percayakan dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kita. Firman Tuhan yang sudah hidup dalam hati kita itu harus menjadi fungsi untuk menerangi hidup orang lain. Jadi kita sebagai pemuda-pemuda Kristen, orang-orang percaya, kita harus hidup menjadi terang bagi orang lain. Kalau kita melihat realita kehidupan sekarang, banyak juga teman-teman, ya, orang-orang muda Kristen yang tidak menjadi berkat, malah bukan menjadi terang. Kebalikannya lagi, ya, pemuda Kristen juga banyak yang menjadi batu sandungan bagi teman-temannya. Membuat pesta pora, minum-minuman keras, pesta seks, ataupun itu menggunakan obat-obat terlarang dan lain sebagainya. Dan banyak juga, ya, orang-orang muda saat ini di negeri kita ini, di Indonesia, banyak yang mudah terpengaruh dan masuk dalam komunitas-komunitas radikal, ya, seperti itu, dan akhirnya menjadi orang yang tidak lagi menjadi terang, teman-teman. Nah, ini pelajarannya bagi kita, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah dipanggil menjadi orang muda Kristen, maka jadilah terang, ya, jadilah terang dimanapun kita berada, dan jangan sampai kita tidak mempunyai fondasi yang kuat untuk melangkah menjadi terang, ya. Kalau fondasi kita bukan lagi fondasi yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka hidup kita akan seperti orang-orang di luar sana, ya, yang mudah terombang-ambing, ya. Ketika komunitas saya ini adalah orang-orang yang suka mabuk, akhirnya saya juga ikutan mabuk. Kalau komunitas saya ini adalah orang-orang yang jahat, yang suka merampok, yang suka mencuri, saya juga ikut-ikutan menjadi seorang yang mencuri. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita meresponi, ya, meresponi panggilan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, mengutus kita di tengah-tengah orang yang tidak percaya menjadi berkat, maka responilah itu. Sebagaimana Yesaya meresponi panggilan Tuhan dengan mengatakan bahwa inilah aku, Tuhan, ya, inilah aku. Inilah aku berarti ya, saya sudah menjawab panggilan Tuhan itu dengan mengatakan bahwa ya, saya siap. Nah, teman-teman diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersiap-siaplah, ya, bersiap sedialah. Kapanpun Tuhan mengutus kita, bersiap-siaplah. Ini bersiap-siap dalam hal ini bukan hanya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang siap diutus ke tempat pelayanan di mana, di pelosok, tetapi kita sebagai pemuda-pemuda Kristen pun harus siap. Tuhan utus kita, ya, Tuhan utus kita di tengah-tengah masyarakat yang bermacam-macam sifat dan karakternya, ya. Kalau masyarakat sekeliling kita itu orang yang tidak mengenal Tuhan, tunjukkan sikap sebagai seorang muda Kristen yang hidup takut akan Tuhan. Sebagaimana Yesaya sudah menjadi teladan, ya, dia meresponi panggilan Tuhan dengan benar, ya. Jadilah pemuda Kristen yang takut akan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan hari ini.